Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam acara Masih Ada Tuhan. Tema kita pada kali ini saya beri judul Obedience atau ketaatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah taat, tetapi tidak terus-menerus. Ada orang yang taat karena ada maunya. Karena ada orang yang taat karena takut kepada atasannya. Ada orang yang taat karena oleh tekanan-tekanan tertentu. Tetapi kita mau belajar taat seperti Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan kita ambil di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Teladan yang paling sempurna, yang tidak pernah salah adalah Yesus Kristus sendiri. Bagaimana Yesus Kristus itu taat ketika dia mendapat perintah daripada Bapaknya untuk turun ke dunia menjadi manusia. Dengan satu misi terbesar di dalam sejarah manusia, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Karena tidak ada cara lain selain daripada pencipta itu sendiri yang menebus ciptaannya dari dosa. Oleh sebab itu Yesus datang ke dunia. Dia maha tahu. Dia tahu apa yang harus terjadi di dalam hidupnya. Menderita, mati di kayu salib. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau melihat teladan ketaatan, bukan kepada tokoh tertentu, kepada orang-orang tertentu, tetapi kita mau belajar taat hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang murid yang sejati pasti taat dengan pemimpinnya, pasti taat kepada Kristus, meskipun keadaan tidak memungkinkan dia untuk taat. Itulah yang dikatakan serupa dengan Kristus. Meskipun yang akan dialaminya oleh karena ketaatannya, itu hal-hal yang menyakitkan. Tetapi saya percaya, di balik ketaatan ada berkat. Di balik ketaatan, Tuhan respect dengan kita. Di balik ketaatan, ada rahasia besar yang Tuhan akan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ciri murid sejati adalah hidupnya taat. Firman Tuhan atau Alkitab menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan. Dan kalau itu kita taati, maka kita akan menjadi murid-murid yang berkenan di hadapannya. Seorang murid harus mau dikoreksi. Seorang murid harus mau terbuka. Ketika Tuhan menegur, kita harus mengaku dosa dan bersalah. Ketika Allah menegur, kita harus memohon ampun. Jangan menutupi dosa dengan dosa yang lebih besar lagi. Kalau kita hari-hari ini mungkin sudah tidak taat. Kalau hari-hari ini mungkin kita di luar jalurnya Tuhan. Mari kita kembali, kita mau taat kepada Sang Guru Agung kita. Yesus Kristus Tuhan. Mari saya percaya, ketika kita mulai taat, mungkin kita tidak melihat seketika hasilnya, tapi percayalah, Tuhan bukan hanya menghargai ketaatan, tetapi ketaatan itu sendiri berguna bagi hidup kita, berguna bagi iman rohani kita, berguna bagi kesehatan kita. Di dalam ketaatan pasti ada berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 dikatakan begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari.
Coba perhatikan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadilah seorang murid yang taat sampai akhir kehidupan. Biarlah ketaatan kita bisa dilihat oleh orang lain. Biarlah ketaatan kita menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya kalau Anda taat, Allah akan memberikan reward-nya bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Salam sehat.